Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Maling ponsel seorang pemuda di Ambon babak belur dihajar massa. Tak ada jalan serta fasilitas kesehatan yang layak, seorang ibu hamil di pedalaman Seram bagian barat dievakuasi untuk berobat. Sidak di hari pertama kerja, Bupati Seram bagian barat Asri Arman menemukan ASN bolos kerja. Satu hari terombang-ambing di laut, 5 nelayan asal Kota Tual ditemukan selamat. Mereka ditemukan tim SAR dan keluarga di perairan Pulau Mas, Kota Tual, setelah hanyut bersama kapalnya. Usai ditemukan, kelima nelayan dievakuasi untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Lokasi kejadian kurang lebih 10,1 nautical mile arah timur laut. Kronologi kejadian, longboat nelayan dengan POV 5 orang pergi melaut di perairan Mas Kota Tual itu mengalami mati mesin. Aksi pada pukul 03.20 waktu Indonesia Timur, kantor pencarian dan pertolongan Ambon memberangkatkan tim Posar Tual menuju ke LKP. Selanjutnya pada pukul 04.50 waktu Indonesia Timur, tim Rescue Posar Tual berhasil menemukan 5 orang korban dalam keadaan selamat dengan jarak 4,48 nautical mile arah timur laut dari LKP awal dan langsung dievakuasi menuju ke pelabuhan PPN Dumar, Kota Tual. Sebelumnya, Sabtu, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Timur, kelima nelayan bertolak dari Kota Tual menuju perairan Pulau Mas untuk memancing ikan dengan menggunakan kapal ikan. Namun, saat hendak kembali, mesin kapal mati. Pihak keluarga melaporkan kejadian ini kepada Posar setempat. Pencarian pun dilakukan dengan menyisir lokasi kejadian. Mereka baru ditemukan di perairan Pulau Mas Minggu sekitar pukul 4:50 waktu Indonesia Timur dini hari dengan jarak 10,1 nautical mile atau sekitar 18,51 km dari lokasi kejadian setelah sehari terombang-ambing. Tim liputan melaporkan dari Tual. Butuh perjuangan berat untuk Mei Rumah Sol buat sekadar berobat. Ibu hamil yang berusia 22 tahun ini harus menyisir jalan setapak. Tak ada fasilitas kesehatan yang memadai di kampungnya. Warga dan kerabat pun sepakat membawa Mei ke puskesmas terdekat di ibu kota kecamatan Elpa Putih. Desa Watui. Kami temukan kendala yaitu anak kami sakit. Pada akhirnya kami menggunakan rakit untuk evakuasi dari Watui ke puskesmas Elpa Putih. Bukan hal mudah untuk tiba di ibu kota kecamatan. Setelah berjalan kaki, warga dan Mei masih melanjutkan perjalanan dengan menyeberangi sungai menggunakan rakit puluhan kilometer. Belum lagi di tengah perjalanan rintangan lain menanti, seperti hujan deras hingga arus yang deras. Orang sakit
Setelah 7 jam perjalanan, Mei Rumasol akhirnya tiba di puskesmas di Kecamatan Elpa Putih dan langsung ditangani tenaga medis. Jadi kami berharap agar pemerintah bisa dapat melihat hal ini. Karena memang salah satunya rakit yang bisa untuk menjadikan alat transport bagi kami daerah pegunungan, lebih khusus ketong negeri Watui. Karena Watui Ahiolo yang bisa memerlukan rakit. Tapi kalau Huku Abio tidak ada jalan sama sekali. Mau dan mau harus pikul dari rumah sampai di puskesmas. Katanya juga berpikir bahwa dalam perjalanan itu sentau pasien itu dia hidup atau mati. Karena alat pertolongannya yang ada sama sekali. Kalau katanya yang kendaraan ya bisa langsung, tapi ini kan dengan rakit. Warga tentu berharap Pemda setempat segera membangun fasilitas kesehatan di pedalaman, agar tak ada lagi ibu hamil seperti Mei yang harus bertarung nyawa, tak hanya untuk dirinya, tapi juga demi jabang bayinya. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat. Bupati Kabupaten Seram bagian Barat, Asri Arman, mengawali hari pertama kerja pasca libur Lebaran 2025 dengan melakukan sidak ke sejumlah OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat. Ia mendapati masih ada sejumlah aparatur sipil negara atau ASN yang bolos pada hari pertama kerja. Sidak Bupati ini bertujuan untuk memastikan kualitas pelayanan publik dan kedisiplinan ASN di lingkungan pemerintahan. Sejumlah OPD menjadi fokus dalam sidak. Antara lain, Badan Kepegawaian Daerah, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bupati Asri Arman mengaku menerima berbagai keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan di dinas ini dan ingin meninjau langsung situasi di lapangan. Selain mengevaluasi pelayanan, Asri Arman juga menemukan sejumlah ASN yang tidak hadir tanpa alasan jelas pada hari pertama kerja. Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran ini mencerminkan kurangnya disiplin dan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Asri Arman meminta ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat usai libur Lebaran sesuai harapan warga. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian Barat. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agi Kurnia Sandi mengucapkan dan ke banyak bersaudara dan amato.